gua ngeliat di situ ada sapam guys, ada penjaganya. Wah. Hi guys, welcome to my channel. If you like video and my story, turn on notification, like, comment, and share. Thank you. Guys, gue mau nanya nih, kalau lu pada sakit ke puskesmas atau ke rumah sakit? Tentunya kalau batuk pilek biasa aja ke puskesmas dong. Ya ngaku lo. Tapi kalau misalnya sakit lu tuh berat, apalagi tiba-tiba lu sesak napas, henti jantung, dan segala macam, pastinya langsung dievakuasi ke IGD, lalu dirawat inap dan mendapatkan pengobatan dari rumah sakit. Tapi apakah kalian tahu bahwa rumah sakit itu adalah tempat di mana kita menyaksikan awal kehidupan dan akhir kehidupan? Ya, rumah sakit sangat penting bagi kita untuk mengecek kesehatan kita, mendapatkan fasilitas kesehatan yang bagus untuk hidup generasi emas berikutnya. Nggak bercanda. Oke, ini adalah rumah sakit yang normal. Bagaimana kalau kita bahas di horror station kali ini adalah rumah sakit terangker yang ada di kota Jambi. Warga Jambi ini pasti nggak mungkin nggak kenal sama rumah sakit abnormal satu ini, yang terkenal mistis, tiba-tiba tutup, dan tidak melakukan operasional pelayanan kesehatan pada masyarakat sejak tahun 2007 katanya. Dan ada yang juga bilang kalau rumah sakit ini bakalan direnovasi pada tahun 2024, dan sekarang nggak ada sama sekali, dan bangunannya semakin tua, terbengkalai, dan di situ banyak entitas yang sering nyagil orang kalau lagi lewat malam-malam. Nah, ayo, bagi kalian yang lewat di depan rumah sakit ini, pernah nggak lu dicagil sama makhluk entitas tersebut? Tentunya rumah sakit ini juga terkenal dengan horor dan cerita misterinya. Jadi dia ini terkenal lah dengan youtuber-youtuber yang ada di luar sana. Dan rumah sakit ini menjadi ikonik bagi warga Jambi untuk menguji nyali. Kalau story Lala sih belum pernah ya teman-teman kesana buat uji nyali. Tapi kenapa gua ngangkat kisah ini? Karena gua pribadi sama my friends itu pernah lewat di depan rumah sakit tersebut dan terjadilah sesuatu. Kita kenalan dulu sama rumah sakit yang namanya Budi Graha. Rumah sakit Budi Graha ini terletak di Jalan Dr. Setiabudi nomor 5 Jambi Timur. Bagi masyarakat Jambi Timur pasti tidak asing dengan cerita mistis dari rumah sakit ini. Bagi lulu pada yang mau uji nyali, silahkan, terbuka lebar jalan untuk menuju gerbang. Gerbang apa? Katulistiwa? Bukanlah gerbang horor. Gerbang Sukma kalau kata film apa ya? Film apa tuh yang apa namanya tuh yang dia Kafir Gerbang Sukma. Nah, lu udah pada nonton belum? Itu juga bagus tuh, darah-darahan, jump scare-nya. Tapi menurut gua yang gua suka nonton film horor biasa aja sih. Sombong. Enggak sombong. Karena gua itu dari kecil udah suka yang namanya film horor. Horor semasa kecil gua yang gua tonton adalah Pulau Hantu yang rilis pada tahun 2007-an. Dan sekarang sedikit informasi perhororan bagi lu yang cinta-cinta film horor. Sekarang film Pulau Hantu itu ada remake-nya. Dia rilis pada tahun 2025. Lu tonton deh. Ceritanya tuh ya beda-beda tipis, cuman di sini lebih dijelaskan kenapa pulau itu disebut Pulau Hantu. Sedikit ceritanya, yang di Pulau Hantu remake pada tahun 2025 ini dia mengisahkan kalau itu adalah panti rehabilitas buat anak-anak yang punya penyakit mental skizofrenia sejak dini. Dan di situ namanya lu tahu siapa? Nama tengah nama gua kan Kumalasari. Nah, nama yang jadi hantu itu namanya siapa ya? Ayo tebak. Mala cuy. Pada tahun 2024, nama gua juga dipakai jadi hantu Kumala.
Sumala. Lu tahu kan horornya yang diperankan oleh Mbak Luna Maya? Iya, itu. Gua heran kenapa. Terus Sari juga diperankan oleh artis siapa ya? Gue lupa namanya. Dia pemeran dukun santet terkenal di Para Betina Pengikut Iblis. Jadi gua rasa Kumalasari ini adalah terkenal juga ya. Nama gua anugerah banget tuh kakek gua ngasih nama Kumalasari. Nggak, canda. Ampun, kayak kakek gua udah almarhum guys. Lanjut lagi cerita masalah rumah sakit Budi Graha yang konon katanya menyimpan misteri. Bahkan ada juga yang bilang bahwa rumah sakit ini berdiri di atas rumah sakit peninggalan kolonial Belanda gitu. Dan kalau lo mau tahu, di Jambi itu juga ada makam yang menjadi cagar alam. Makamnya orang Belanda dan itu dilindungi menjadi sebuah cagar alam di kota Jambi, dan juga ada menara air. Jadi kalau misalnya lu kalau di mana ya daerahnya ya, arah pasar nih warga Jambi, di situ ada tuh menara air dan itu peninggalan kolonial Belanda. Dan kalau gua jalan nih menyusuri kota Jambi, mengitar ini segala macam, pada saat itu gua ngikut calon suami gua ngantar paket. Pada saat itu dia masih kerja di paket. Bangunan-bangunan perumahan yang kayak peninggalan Belanda gitu. Terus juga masih banyak lagi peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh Belanda. Dan asal kalian tahu, ini buat sejarah edukasi ya, bahwa pengibaran pertama bendera merah putih itu dilakukan di atas menara air. Merdeka warga Jambi. Oke guys, lanjut lagi mengenai rumah sakit Budi Graha ini. Jadi banyak banget nih masyarakat yang kalau lewat malam-malam dicagil, terus ada uji nyali, ada juga penampakan dan segala macam. Dari cerita-cerita supernatural itu, percaya nggak percaya, mereka sekarang ada di samping lu. Nggak bercanda. Jadi kita kenalan dulu sama sejarahnya rumah sakit Budi Graha tadi yang sudah gue jelaskan bahwa dia itu dibangun di atas rumah sakit kolonial Belanda pada tahun 1900-an. Dan kemudian dia beroperasi di tahun 2000-an dan sudah itu dia terancam tutup di tahun 2007, dan ada juga yang bilang dia selesai dan tidak beroperasi lagi pada tahun 2017. Dan ada juga yang bilang bahwa dianya ini mau melakukan renovasi pada tahun 2024, tapi sampai sekarang rumah sakit itu makin serem dan makin menguji nyali. Alasan tutup katanya mendadak aja, tiba-tiba tutup. Dah, gua nggak mau lagi ngurus rumah sakit, kita tutup bar. Lowongan kerjaan ada di mana? Cek Instagram. Jadi tidak beroperasional lagi nih rumah sakit ini nih. Alasannya sih katanya udah nggak terbendung lagi catatan finansialnya. Mungkin korup nggak ya? Udah, jangan banyak mengada-ada memungkin-mungkinkan ya. Intinya itu rumah sakit udah nggak beroperasi lagi dan udah ditinggalkan, tidak ada kegiatan pelayanan kesehatan sampai saat ini. Dan juga ada salah satu warga nih yang bilang kalau rumah sakit ini angkernya minta ampun, karena pada saat dia berjalan di malam hari, tiba-tiba dia ditampakkan seorang perempuan yang mukanya pucat. Nah, kita tidak tahu nih perempuan ini orang Indonesia atau orang Belanda. Nah, itu kagak jelas beritanya. Yang terpenting, warga ini sudah melihat makhluk entitas negatif di tempat tersebut. Jadi ini tersebar luaslah beritanya dari mulut ke mulut sampai terdengar oleh YouTuber pemuji nyali. Bahkan gua dengar bahwa Mr. Tukul juga pernah melakukan uji nyali di tempat tersebut. Sebenarnya cerita rumah sakit Budi Graha ini udah lama guys. Banyak juga YouTuber storytelling ngebahas tentang ini. Sayangnya public speaking gua baru lancar saat ini. Yang dulu-dulu nggak lancar. Kata warga yang melihat penampakan perempuan yang berwajah pucat ini, dia menampakkan diri di kamar operasi. Takutnya. Jadi rumor mistis yang beredar itu katanya rumah sakit ini tutup secara tiba-tiba, tetapi itu hanyalah sebuah mitos karena pada dasarnya rumah sakit itu tutup ketidakmampuan finansial dan bangkrut. Nah, itu ya
faktanya, tapi mitosnya dan misterinya bahwa setiap orang yang ada di situ pasti melihat penampakan, baik sore hari, malam hari, pagi hari, siang hari, dini hari, kayak gitu. Tapi kalau misalnya pagi hari, siang hari, dini hari kayaknya cuman terasa mistis aja ya. Tapi kalau misalnya di malam hari, di dini hari, gue yakin sih, percaya nggak percaya dia ada di samping lu. Dan lu tahu apa? Rumor, cerita mistis, dan mitos dari Rumah Sakit Budi Graha ini menjadi sebuah urban legend di kota Jambi. Bagi lu teman-teman yang mau uji nyali, monggo silakan. Gue kagak ikutan. Gua itu cuman menceritakan ulang kembali apa yang dialami oleh warga-warga Kasang. Jadi sampai sekarang rumah sakit itu tidak beroperasi lagi. Horror experience Lala and Friends, anjay. Jadi gini, pada suatu hari cowok gua sama temen, ya bisa dibilang bestie lah gitu. Kita tidak usah menyebutkan merek, cukup cowok gua, temennya cowok gua. Nangkep? Oke, lanjut. Sama pacarnya temen cowok gua. Pening lu. Kita tuh jalan pakai mobil ya di malam hari. Entah apa yang orang berempat ini cari, tapi yang namanya pada saat itu kayak gimana ya, gabut gitu kan, gabut. Jadi kita jalan-jalan mengitari kota Jambi di malam hari gitu. Sampailah di depan Rumah Sakit Budi Graha. Nih kita berempat cuman lewat doang, pelan. Temennya pacar gue bilang gini, tuh lah, lihat tuh rumah sakit yang udah terbengkalai. Katanya bilang gitu. Jadi gue lihat dong dari kaca mobil nih, gue lihat, jadi ini rumah sakit yang terkenal, yang sempat Mr. Tukul datang ke sini buat uji nyali. Suddenly, gue ngelihat di situ ada sapam guys, ada penjaganya. Wah. Padahal yang kita tahu, dulu emang rumah sakit itu dijaga, tapi tidak lagi. Karena ya itu tadi, cerita-cerita mistis dari masyarakat sekitar membuat orang takut. Dan terus gue bilang gini, dengan cowok gue kan di samping nih duduk, yang, lihat tuh, di sana tuh ada sapamnya loh. Kok berani banget sih, udah jam 12 dia nungguin rumah sakit, mana horor lagi gitu kan. Terus cowok gue tuh ngedekat ke jendela tuh buat lihat gitu kan, mana sapam? Gak ada sapamnya. Ada itu di dekat pagarnya. Kita berdebat gara-gara sapam yang nangkring di situ jam 12 malam. Kita sebut aja Bang Berry. Anjay, Bang Berry lu terkenal nih di YouTube gua. Jadi Bang Berry ini ngomong gini, katanya tadi nggak usah sebut produk, susah gua berlibet-libet lidah gua. Bang Berry ini ngomong gini, nggak ada itu sapam anjir, apaan yang lu lihat? Udah, pergi. Terus di jalanan gue bilang gini, sepanjang perjalanan, nggak, gue jelas banget lihat di situ ada orang itu ngejaga dan dia berdiri di depan pagar dan pakai pakaian sapam. Ini mata gue yang salah atau mata kalian bertiga yang salah ini? Berdebat dong. Terus cowok gue bilang, nggak ada sayang, di sana nggak ada siapa-siapa. Itu rumah sakit udah angker, nggak ada lagi orang yang mau jaga di sana. Terus Bang Berry bilang, gue sih ngelihat sih apa yang Lala lihat. Gue juga ngerasa bahwa di situ aura negatifnya kuat banget. Merinding ampe sekujur tubuh, berdiri bulu romaku. Udah, itu aja pengalaman gue. Itu baru lihat, itu baru ngelewat depan Rumah Sakit Budi Graha guys. Apalagi gua masuk, apa nggak kejang-kejang gua. Nah, Bang Berry ini juga adalah salah satu orang yang juga pernah di prank sama si setan. Dia dari rumah aja guys di prank sama setan. Gimana ya? Mungkin ada suatu aura yang disukai sama setan tersebut. Tapi percaya nggak percaya, dia ada di samping lu.
Kalau cowok gua sih pengalaman horornya itu adalah semenjak dia berhubungan sama gua. Dia ada pengalaman horornya. Terus juga dia tuh bisa juga ngerasain namun dia nggak bisa ngelihat. Kalau gua sih pada zaman dahulu kala gua bisa ngelihat berbagai bentuk danur. Kalau kata Om Habib sih gua udah bersih. Cuman yang namanya indera keenam itu tidak bisa ditutup sebagaimana sedia kala gitu. Dia tuh tetap terbuka tetapi dibatasin begitu guys. Jadi gue tuh masih bisa ngerasain entitas yang lu bilang percaya nggak percaya dia ada di samping lu gitu. Tetapi nggak sejelas kayak dulu lagi ya guys ya. Kalau dulu tuh horor banget ya hidup gue. Nah, itu ya, kejadian Lala and Friends. Cuman ngegas mobil perlahan di depan rumah sakit Budi Graha dan gue udah dapat penampakan. Dan mungkin hantunya itu bilang welcome tuh. Tapi kalau ada kesempatan sih skip ya, skip. Karena gue ngerasa di situ kekuatan negatifnya itu narik banget. Tapi ya bagi lu yang percaya mistis ya mungkin lu setuju dengan pendapat gua. Tapi bagi lu yang gak percaya dengan mistis, percaya nggak percaya dia ada di samping lu dan tetap berpegang teguh kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang namanya makhluk seperti itu pasti ada di sekitar kita. Namun dia hanya menampakkan diri kepada orang-orang tertentu saja. Jadi cukup sekian dan terima kasih guys pembahasan kita seputar rumah sakit Budi Graha. Terus juga peninggalan kolonial Belanda, sedikit edukasi sejarah penjajahan yang ada di kota Jambi, dan juga horror experience Lala and Friends. See you the next video dengan cerita yang menarik lainnya. Kalau kamu punya cerita horor yang menarik, tulis aja di komen, nanti gue ceritain dengan sensor name. Goodbye!